Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran pertanian kopi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sambil nyekar ya, karena hampir lebaran, Hamin 2 kira-kiranya kurang lebihnya kita melakukan penyekar karena ini makom ya teman-teman. Jadi ini kebunnya memang dekat makom. Kita akan langsung ke kebun melihat-lihat keadaan pohon kopi ya teman-teman. Jadi ini adalah jenis kopi robusta yang kita kembangkan di perkebunan saya teman. Klon lokal dan juga klon Tugusari. Ini saya akan sedikit berbagi tips yaitu tentang perawatan dasar pohon kopi agar bisa berbuah lebat tentunya, dan tentunya keberhasilan dalam berkebun itu sangat penting sekali ya teman. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah perawatannya dan juga pemeliharaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ataupun menonton video terbaru dari channel saya. Yang perlu subscribe untuk bisa subscribe, membantu perkembangan channel ini dan juga mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja ya teman. Jadi perawatan dasar daripada pohon kopi yang harus kita lakukan di kebun, yaitu yang pertama itu setelah kita melakukan penanaman, yang mana pada kriteria penanaman tentunya kita harus mempersiapkan bibit yang unggul ya teman. Jadi bibit yang berkualitas, yang kriterianya sudah saya jelaskan di ini konten-konten saya sebelumnya ya teman. Jadi misalkan dengan ciri-ciri yang perakarannya itu banyak, yang perdaunannya ataupun percabangannya itu sehat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita mempersiapkan lahan ya teman. Jadi lahan yang akan ditanam, yang akan dipersiapkan itu tentunya lahan yang mempunyai tingkat kesuburan yang bagus ya teman. Misalkan di daerah teman-teman atau di lahan teman-teman itu kesuburannya belum begitu bagus, maka harus dilakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, misalkan dengan pencangkulan, pembuatan teras, ataupun pembuatan ini juga lubang tanam harus dipersiapkan. Harus dilakukan pemberian pupuk untuk memicu kesuburan ini pertumbuhan pohon kopi setelah penanaman. Tentunya itu harus diperhatikan ya teman. Jadi persiapan lahan baik yang di tanah ataupun tanaman di atasnya itu harus diperhatikan. Misalkan tanaman di atasnya untuk nanti yang akan dilakukan digunakan sebagai tanaman naungan pada pohon-pohon di atasnya itu harus diperhatikan. Misalkan untuk tanaman yang baru tanam itu dianjurkan untuk tanaman naungannya itu lebih banyak ya teman, karena nanti dikhawatirkan ketika musim kemarau itu bisa mengering kalau terlalu banyak panas ya teman. Ini buahnya cukup bagus ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ini ketutupan, ini tertutup oleh ini di atasnya, cabang di atasnya teman. Ini tunas bahan ya teman. Hal yang kedua yaitu setelah pohon kopi hidup kurang lebih 2 tahun lah sekitaran, itu kita lakukan penyambungan ataupun penyetikan ya teman. Jadi penting sekali penyetikan dilakukan dalam rangka apa? Untuk mempercepat pembuahan sebenarnya, atau dari rekayasa untuk mempercepat pembuahan yaitu dilakukan dengan penyetikan. Penyetikan itu dilakukan ini kalau kita biasanya itu mulai bulan 10-11 ya teman-teman, sampai bulan 2 lah katakanlah. Jadi selagi entres itu sudah ada sebenarnya itu tidak mengenal musim untuk penyetikan, namun perawatannya itu harus diperhatikan. Misalkan tidak mengenal musim nanti tumbuh bunga penyelang, teman-teman harus melakukan perawatan secara khusus. Tapi kalau saya biasanya itu di bulan itu 10-11 sampai bulan 2 ya teman, untuk penyetikan. Untuk jenis kopinya itu teman-teman relatif itu disesuaikan dengan klon yang ini cocok di daerah ataupun perkebunan teman-teman. Jadi klon mana yang bisa beradaptasi itulah yang dikembangkan kalau menurut saya teman. Jadi nanti untuk masalah hasil atau produktivitas itu tergantung dari cara perawatan teman-teman. Yang selanjutnya itu perawatan pemangkasan ya teman. Jadi setelah penyambungan
teman-teman harus melakukan pemangkasan bentuk. Setelah pemangkasan bentuk itu teman-teman harus melakukan pemangkasan perawatan secara rutin yang dilakukan ini secara berkala ya teman. Jadi pangkas perawatan itu meliputi pembuangan tunas-tunas cacing, tunas air, tunas ranting yang sudah tua yang tidak produktif itu harus dibuang teman. Itu nanti memfokuskan nutrisi untuk bisa ini pada buah ataupun pohon kopi atau kesuburannya. Jadi penting sekali pemangkasan perawatan dilakukan ya teman. Yang selanjutnya itu teman-teman harus melakukan pemupukan. Jadi pemupukan secara intensif itu harus dilakukan. Paling enggak itu minimal untuk pemupukan pohon kopi itu 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi di awal dan di akhir musim penghujan itu paling enggak teman-teman harus melakukan pemupukan di waktu itu. Karena secara logika gini teman. Nah, di awal musim penghujan itu habis musim kemarau itu pohon kopi mengalami kerusakan itu. Nah, terlalu banyak panas ataupun tidak bisa beradaptasi dengan itu cuaca di musim kemarau itu biasanya pohon rusak. Untuk memulihkan kesuburannya itu kita harus melakukan pemupukan ekstra. Sedangkan ini juga untuk persiapan nanti ketika nanti dia buah, jadi dia benar-benar sudah siap untuk melakukan pembuahan. Misalkan pohonnya subur, perkembangannya bagus, nanti buahnya juga akan maksimal teman. Ketika di akhir musim penghujan itu berbanding terbalik. Nah, dia untuk memaksimalkan untuk penuaan buah, jadi buahnya bisa lebih berkualitas, lebih berat, lebih berisi, lebih padat, dan ukurannya juga lebih besar. Nanti juga untuk persiapan di musim ini, musim kemarau ya teman. Jadi ketika nanti menghadapi musim kemarau sudah keadaan subur, nah tentunya benar-benar ini bisa tahan sampai musim penghujan lagi ya teman. Nah, selanjutnya itu untuk pemberantasan hama itu harus dilakukan juga, itu harus diperhatikan untuk hama dan penyakit ya teman. Karena hama ini biasanya menularkan ke pohon kopi yang lainnya sebelum tidak terjadi kerusakan fatal, baik hama penggerek, kutu dan lain sebagainya, teman jamur, itu harus diperhatikan. Hal perlu dilakukan dengan penyemprotan menggunakan ini pupuk pestisida kimia yang dibeli di toko pertanian banyak ya teman. Pembersihan gulma juga harus dilakukan karena ini nantinya akan ini kesehatan pohon kopi juga, menjaga kelembapannya tentunya juga pada daerah perakaran pohon kopi. Ini kebetulan ini saya juga belum sempat, ini masih banyak rumput, nggak apa-apa. Ini sebentar lagi kita harus lakukan karena menghadapi musim panen. Sebelum kita panen harus dibersihkan. Nanti apabila ada buah-buah yang jatuh untuk bisa ini kita ambil juga, karena kalau tidak bersih nanti sebagai sarang penggerek nantinya akan merusak pohon kopi yang lainnya teman. Jadi itulah perawatan dasar yang dilakukan pada pohon kopi ini. Cara pokok itu penyambungan, perawatan, pemangkasan, dan yang ketiga itu pemupukan. Jadi itu. Nah, ini di hadapan saya ini ada naungan yang kita gunakan. Ini pohon sikon ya teman. Ini sudah tinggi sekali. Ini kalau dijual sudah laku kalau 4 juta, lumayan ini ya. Ini sampai sebagai naungan ternyata. Ini kalau kita lihat meskipun dia sampai membesar tapi alhamdulillah kopinya juga bagus. Itu tergantung perawatan kita masing-masing. Hasilnya itu nantinya ini si sengon itu bisa dijual teman. Jadi untuk kebutuhan yang lainnya, jadi kopinya tahunan ya, si sengon ini nanti untuk kebutuhan besar. Kalau biasanya di tempat saya itu yang saya terapkan pertaniannya tumpang sari kayak gitu ya teman. Jadi semua dapat nih. Baik teman-teman, itu sedikit tip tentang bagaimana sih kondisi dasar perawatan pohon kopi agar bisa berbuah lebat maksimal. Tentunya harus dilakukan beberapa hal tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Bagi teman-teman yang belum jelas untuk bisa tanya-tanya di kolom komentar. Bagi yang sudah jelas bisa share ataupun mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa share ke teman-teman yang lainnya. Mari kita gerakkan yaitu bertani kopi. Kalau kita lihat omset dari tanaman kopi cukup
lumayan ya teman, kalau melihat sekarang itu harga bisa tembus ke angka 75 sampai 80.000. Jadi harapannya kita sebagai petani bisa makmur, bisa itu meningkatkan kualitas ekonomi kita ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.